Ini adalah hasil cetakan dari molding yang saya buat ya. Molding terdiri dari 4 bagian ya. Jadi bagian bawah, tengah, dan kap atas, kemudian sirip samping ya. Untuk bodi kap tengah ini sendiri ya, teman-teman, belum saya bersihkan kupingannya ini karena saya ada proses perekatan ya. Untuk kap bagian atas sudah saya pasang rapi nih, sudah saya beri mur ya tuh. Seperti ini. Mur ini adalah manfaatnya untuk memegang kap ini ya. Jadi saya memproduksi body hydroplane ini hanya memberi satu mur ya untuk di bagian belakang saja nih untuk menutup kap ini ya. Proses selanjutnya adalah saya akan merekatkan bodi bagian bawah dengan bodi bagian tengah ini ya teman-teman ya. Jadi sebelum proses perekatan ini sudah saya beri penyangga skrup ya di depannya. Kemudian sudah saya beri bahan dempul nih atau bahan resin yang saya keraskan menggunakan aerosil ya. Manfaat sekali nih di depan kalau kita beri bahan seperti ini untuk melindungi bodi ya, waktu terjadi benturan dia tidak mudah robek dan tidak mudah pecah karena ini keras. Sudah saya bersihkan semua ya. Kemudian kita coba buka ini. Nah, untuk kap bagian atasnya sendiri sudah saya beri kawat ya untuk pemegang di bodi bagian tengah ini supaya tidak goyang dan kuat. Untuk pemasangan sayap belakang yang kemarin kita cetak seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau toh teman-teman ingin membuat ini bisa bongkar pasang, jadi sebelum memasang ini ada media di sini ya, atau ada lubang yang saya beri ketebalannya kurang lebih 5 mili. Itu dipoles dulu dengan mirror glass atau bahan anti lengket lah. Kemudian baru kita cor dengan bahan serat ya, di seperti ini. Tapi sebelum kita mengecor ini, kita ukur dulu ya kemiringan daripada sayap ini sendiri. Jadi kita harus ukur berapa miring dia ya. Jadi dengan alat ukur ini kanan dan kiri kita ukur. Jadi untuk mendapatkan hasil yang sama. Di sini saya tidak membuat ini bongkar pasangnya. Jadi saya permanenkan di sini. Setelah saya ukur, saya lem dengan Elteco. Kemudian saya cor dengan resin ya, dengan serat di sini ya. Jadi ini udah keras banget nih. Oh ya teman-teman, jadi kalau teman-teman tidak menggunakan serat fiber, bisa juga menggunakan bahan akrilik ya di sini ya untuk sayap ini. Tapi kalau untuk bahan akrilik sendiri dia cukup ringan, tidak terlalu berat dan menurut saya sih mudah ya untuk patah. Kalau ini sih tidak, keras. Karena seratnya saya beri sampai 8 lapis ini. Kemudian untuk sayap depan sendiri sudah saya pasang seperti ini ya, sudah saya tanam di dalam. Jadi untuk bodi ini seperti ini kita tanam di sini ya. Jadi kita buat celah kemudian kita masukkan. Proses perekatan kap bodi dengan kap tengah ini harus kita ukur dulu ya teman-teman. Jadi tidak bisa asal kita taruh. Jadi setelah mendapat ukuran yang pas, kita bor, kemudian kita pasang skrup supaya tidak berubah ya pada waktu nanti kita mau memberi perekat ya. Perekatnya di sini sendiri saya menggunakan bahan resin ya, resin yang saya kentalkan menggunakan aerosil.
tidak bisa kita menggunakan bahan dempul lain ya, karena serat fiber ini akan menyatu ya dengan bahan resin. Untuk memasang skrupnya sendiri kita harus betul-betul pas ya pada lubangnya, jadi tidak berubah dia. Kita kencangkan. Skrup 3,5 mm ya, stainless. Jadi kita bisa menggunakan mata bor yang 3 mili saja. Jadi dia punya posisi masih bisa untuk mengencangkan beratnya ya. Setelah terpasang, untuk belakangan sendiri kita cukup memberi lakban kertas ya. Setelah terpasang lakban kertas, kita rasakan rapat atau tidak ya ini ya. Kalau sudah rapat, kita coba memasang kap bagian atas ini. Pengganjalnya sudah saya beri kawat nih tuh ya. Jadi untuk memasang, kita tempelkan dari bagian ini ya, kita dorong ke depan tuh. Kemudian tinggal turun seperti ini, kita kencangkan ya. Jadi media ini ada timbulnya, ini seperti ini. Ini jangan kita amplas teman-teman, cukup bodi yang bagian tengah ini kita angkat. Caranya adalah kita ganjal ya. Kita buka dulu, buka lagi. Kita beri pengganjal yang kita sudah ukur kanan dan kirinya sama. Jadi seperti ini ya untuk membuat bodi ini. Merekatkannya tidak juga sembarangan kita rekat, kita harus hitung dan ukur ya. Karena kalau dia sudah merekat, susah kita untuk membuka kembali ya, karena daripada bahan fiberglass ini dia sangat melekat. Jadi sudah terpasang seperti ini. Kita coba pasang lagi. Jadi meletakkan ini manfaatnya adalah kita untuk menambah bahan fiberglass ya untuk di bodi yang ini. Tidak kita ganjal dengan triplek. Jadi nanti setelah kita dapat ukuran ini, baru kita bentuk bahan seperti ini ya, seperti sirip ini. Nanti kita akan ganjal di dalam. Kita lihat dulu permukaannya, kalau setelah kita pasang dia bagus atau tidak ya. Ternyata di sini rapat, ini kurang mundur sedikit, jadi ganjal tadi akan kita mundurkan di sini ya. Kemudian setelah itu selesai, saya akan mengamplas ini teman-teman. Ini akan saya amplas sisa kerak daripada serat ini. Kemudian bila terjadi ada celah atau kurang rata ya, tidak mengikuti permukaan yang ini, kita bisa mendempul ya. Dempulnya adalah tetap menggunakan resin yang kita kentalkan menggunakan aerosil ya. Kita lanjut ya di pemrosesan perekatan bodi RC hydroplane kap bawah dengan tengah ya. Ini saya mempergunakan bahan dempul ya. Dempul ini adalah sejenis resin yang saya kentalkan menggunakan ini ya, aerosil. Ikuti ya teman-teman, perhatikan ya. Kurang katalisnya, saya tambah lagi biar dia agak cepat mengental ya.
mengaduk harus rata. Kemudian kita taruh saja di sini sebanyaknya ya, karena nanti akan kita press seperti ini ya tuh. Dan di sini pun sama. Jangan kurang ya, waktu penekanan nanti dia akan berongga kalau kurang ini bahannya. Sini pun sama ya. Tidak apa-apa dia melembar keluar. Kurang sedikit, tapi tidak apa-apalah, bisa kita ambil yang ini. Kemudian kita rekatkan. Oh ya teman-teman, di sini saya memberi landasan nih. Ini akan saya buka nanti setelah kita memasang dempul ya. Ini harus kita perhatikan nih. Ya, seperti ini. Kemudian kita beri skrupnya. Menjepit pertama ya. Ini pun menjepitnya. Setelah terpasang, kita angkat dulu sisa daripada bahan dempul ini ya, supaya tidak menetes ke lantai. Nah, untuk bagian belakang sendiri kita jepit dengan klam ya. Setelah terjepit dengan klam, ya kita tunggu sampai bahan itu mengeras ya. Untuk bagian belakang supaya dia tidak berubah, kita boleh beri lakban. Cukup diratakan saja ya. Oke, kita tekan dan ratakan. Sudah, kita tunggu sampai media dempul tadi mengeras ya. Setelah bahan dempul di bagian ini sudah mengeras teman-temannya, kita cabut yang karton yang kita pasang di dalam ya. Ya,
Jadi dia waktu kita mendempul, dempulnya akan tertahan oleh kertas ini teman-teman. Jadi dia tidak melebar keluar ya. Dan dia bisa melapisi dengan baik di sini. Sudah selesai ya, saya merekatkan body RC hydroplane yang saya cetak ya dari hasil molding ya. Dan ini saya ada memberi lakban kertas untuk memegang supaya tidak bergerak untuk dempulnya karena belum terlalu mengeras ya. Kemudian sirip ini pun sudah saya dempul nih ya, tinggal proses pengamplasan. Jadi inilah teman-teman tutorial lengkap video saya ya, dari awal membuat master, setelah menjadi master kemudian saya memproses menjadikan dia molding, dan inilah hasil daripada cetakan di molding itu ya. Ini proses selanjutnya tinggal mengamplas saja. Kalau untuk mengamplas sih rasanya teman-teman tidak terlalu sulit ya, semua bisa ya. Kemudian setelah diamplas kita lanjutkan epoksi ya, epoksi tinggal dicat. Kalau untuk pengecatan sendiri tinggal bagaimana teman-teman suka ya warna ya, karena warna itu punya ciri khas sendiri ya bagi teman-teman yang hobi warnanya misalnya merah atau biru atau kuning atau putih ya, silakan. Jadi inilah cara membuat molding dan mencetak langsung ya. Setelah melalui perjalanan panjang ya, dari awal saya membuat master, kemudian master dijadikan molding. Setelah jadi molding, proses selanjutnya mencetak ya. Setelah mencetak, merekatkan, kemudian mengamplas ya. Untuk body seperti ini, karena kita handmade ya, segala sesuatunya kita butuh proses. Jadi untuk membuat dia menjadi seperti ini kita butuh pengamplasan ya. Kalau tidak dia amplas akan persegi 4 dia, tidak segitiga ya. Kemudian dilanjutkan pengecatan. Teknik pengecatan untuk kali ini saya menggunakan cat kristal efek ya, dilapisi dengan cat candy tone, jadi coraknya menjadi seperti ini. Setelah selesai pengecatan, untuk bodi yang ini telah saya beri part engine ya, seperti ini teman-teman part engine-nya. Motor saya menggunakan series 3660 dengan 3300 kV. Kemudian saya menggunakan ISC 150 ampere fly color ya. Terus didukung baterai 3S ya, 3S dengan 4200 mAh kali 2 ya, servo. Kemudian sudah diberi rudder, propeller, as, sudah lengkap ya. Tinggal kita coba saja ini bagaimana fungsinya setelah kita beri remote ya. Kita akan coba ya.
Ini sudah saya pasang instalasi water cooling ya teman-teman. Jadi sebelum kita betul-betul menggunakan di air atau di danau atau di laut ya, jadi kita tes dulu instalasi air yang kita alirkan di dalam bodi ini, adakah kebocoran di dalam ya. Semoga tidak ada kebocoran di dalam ya. Kita coba normal ya dan baik, tidak ada kebocoran di dalam. Dan di dalam tidak ada kebocoran daripada jaket water cooling yang ada di sini. Water cooling jaketnya tidak merembas ya. Selang sudah saya pasang dan sebelah juga mengalir dengan deras. Sangat baik ya teman-teman ya. Kita coba nanti bermain di danau ya. Saya akhiri dulu ya video saya kali ini. Nantikan di video selanjutnya saya bermain RC hydroplane ini di danau ya, atau di laut. Bagi teman-teman yang ingin membuat seperti ini, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa dukung channel saya supaya lebih berkembang ke depannya. Nantikan di video selanjutnya ya, saya bermain RC hydroplane di danau. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.